Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Wa bi sahhi sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita rutin tiap Rabu malam ba'da Isya insyaallah ya. Kita bahas fikih muamalah. Yang kita bahas ini bersumber dari kitab Fikih Islam Mu'adilatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili, salah seorang syekh dari Al-Azhar. Ya, ini kita sekarang sudah masuk sebenarnya ke bab syarat sah transaksi. Ya, ini kita sudah bahas beberapa minggu karena memang bahasannya cukup panjang. Hanya saya review ulang ya. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili kemudian membuat sebuah kaidah untuk memudahkan kita ketika kita melakukan transaksi. Nah, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah bagaimana agar caranya transaksi tersebut jadi sah. Kalau ketika kita belajar fikih, kita selalu mempelajari ada nanti istilahnya yang namanya syarat sah dan rukun, ya. Syarat sah dan rukun. Nah, syarat sah dan rukun ini pasti berdiri, pasti berjalan beriringan. Keduanya harus ada, keduanya harus hadir, keduanya harus terpenuhi. Ketika salah satunya hilang, maka sesuatu yang membutuhkan syarat dan rukun tadi itu akan rusak. Bisa jadi ada cacat tapi masih sah, tapi bisa jadi juga malah tidak sah sama sekali. Nah, seringkali kita yang terbayang ketika ngomong syarat dan rukun itu biasanya dalam bab pernikahan, ya. Yang paling terbayang biasanya itu, gitu ya. Masih ada yang belum nikah? Waduh, kok pandangannya gitu ya. Jadi ketika kita bicara pernikahan, syarat sah dan rukunnya itu memang menjadi sesuatu yang harus ada, harus hadir semuanya. Ya, ada mempelai, ada calon pengantinnya, baik yang laki-laki maupun perempuan, ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya. Salah satunya nggak ada, maka tidak sah, batal, gitu ya. Pernikahan tersebut batal. Sama juga dengan yang namanya muamalah. Muamalah apa? Muamalah adalah setiap transaksi yang dilakukan, baik antara muslim dengan muslim maupun muslim dengan non muslim. Itu namanya transaksi yang diatur dalam Islam. Kenapa? Karena kalau antara sesama non muslim kita nggak mengatur kan. Tapi kalau di situ melibatkan salah satu pihak ada kaum muslimin, maka tetap sebagai seorang muslim dia terikat. Maka nanti dalam syarat transaksi sebelumnya kita sudah bahas bahwa misalnya dalam bahasan jual beli, penjual dan pembeli tidak ada syarat penjual dan pembeli itu harus muslim. Jadi boleh jadi penjualnya muslim, pembelinya muslim, tetap boleh. Penjualnya non muslim, pembelinya muslim juga boleh. Ya, penjualnya muslim, pembelinya non muslim juga boleh, gak ada masalah. Nah, itu dari sisi penjual dan pembeli. Nah, ini dari sisi transaksinya, akadnya sendiri, ya, proses transaksinya. Syekh Wahbah Zuhaili ini saya bagi ya. Jadi beliau membagi syarat sah transaksi itu menjadi dua bagian, ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umum ini ada 6 hal. Ya, syarat umum ini ada 6 hal, gitu ya. Nah, apa syarat umum dari sahnya transaksi? Ya, beliau menyatakan agar transaksi menjadi sah, ya, menjadi sah dan bernilai dalam Islam, gitu, maka harus memenuhi 6 unsur. Ya, harus terhindar dari 6 unsur ini. Apa saja? Pertama, terhindar dari ketidakjelasan. Transaksi yang tidak jelas nggak sah. Kedua, terhindar dari pemaksaan. Ya, transaksi yang terpaksa juga nggak sah. Ketiga, terhindar dari pembatasan waktu. Yang namanya jual beli nggak boleh dikasih waktu. Kalau dikasih waktu namanya sewa, bukan jual beli. Gitu ya. Tidak boleh memberikan syarat. Ya. Keempat, terhindar dari resiko atau spekulasi, gitu ya. Resiko atau spekulasi seperti apa? Bahwa misalnya si penjual memberikan contoh, memberikan spesifikasi barang
tidak sesuai dengan apa yang memang kenyataannya, gitu ya. Sedikit saya bahas dulu dan terhindar dari kerugian dan terhindar dari syarat yang membatalkan transaksi. Sedikit saya jelaskan, jadi bahwa terhindar dari ketidakjelasan, Syekh Wahbah Zuhaili kemudian mengumpulkan ada 4 ketidakjelasan yang biasanya ada dalam transaksi. Nah, ketidakjelasan ini harus dihilangkan. Yang pertama adalah ketidakjelasan barang. Namanya transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain, itu harus jelas barangnya. Bukan barang gaib, bukan barang yang nggak kelihatan, bukan barang yang tidak terindra, bukan barang yang nggak bisa dijangkau. Ya. Ini yang namanya transaksi. Terus gimana kalau misalnya kita beli token listrik? Jelas nggak barangnya? Termasuk barang yang jelas nggak? Ayo. Itu termasuk barangnya jelas. Kenapa? Karena kedua belah pihak bisa melihat, bukan melihat tokennya ya, tapi di situ kan terlihat efek dari token tersebut. Sama juga seperti kita beli listrik nggak kelihatan, tapi kita menggunakan ini, oh ini dari listrik, lampu ini dari listrik, kipas dari listrik dan lain sebagainya. Nah, dari manfaat-manfaat dari listrik itu, itulah yang kemudian kita bayar, kita transaksikan. Barangnya jelas. Ya, barangnya jelas. Beda halnya dengan misalnya, mohon maaf, yang kadang yang agak sulit, yang kita anggap barang nggak jelas adalah misalnya ada yang menjual ikan, tapi ikannya masih di laut. Jelas nggak itu? Nah, nggak jelas. Nah, yang seperti itu nggak boleh. Ya, ada mungkin yang juga menjual, misalnya menjual buah-buahan. Di mana? Oh, itu kebun. Kok kebunnya kosong? Iya, buah-buahan, pohonnya belum ditanam. Nah, itu ketidakjelasan barang. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Yang kedua adalah ketidakjelasan harga. Yang namanya jual beli harus jelas harganya. Yang namanya jelas artinya kedua belah pihak, penjual dan pembeli, itu sepakat dengan harga yang sama. Ya, sepakat dengan harga yang sama. Nggak boleh pembeli itu berpikirnya A harganya, penjual berpikirnya B, atau sebaliknya. Ya. Ya. Ketidakjelasan dalam harga menyebabkan transaksinya rusak, bahkan bisa batal. Ya. Jadi ketika transaksi jual beli, pinjam minjam, hutang piutang dan lain sebagainya harus jelas harganya, nilainya, gitu ya, harus jelas nilainya. Karena ini menjadi penting. Ya. Kadang yang sering kali kemudian bikin masalah dengan teman, dengan saudara adalah karena ketidakjelasan harga. Ini motor saya beli berapa? Bawa aja dulu. Nah, ini masalah ini, gitu ya. Ini menjadi pintu awal pembuka masalah, gitu. Ya. Bahkan dengan orang yang dekat sekalipun, ketika memang ada transaksi tetap harus jelas. Bahkan dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, transaksi tetap harus jelas. Kenapa transaksi yang nggak jelas? Inilah yang membuat masalah. Bahkan bisa menyebabkan hubungan silaturahmi rusak. Yang ketiga adalah ketidakjelasan batas suatu khiyar. Khiyar itu pilihan. Ya. Kalau bahasa kita adalah proses negosiasi, proses tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini harus jelas. Misalnya, kita mau beli satu barang, mau beli motor. Motornya tolong ditahan dulu ya, saya lagi pikir-pikir. Nah, ini harus jelas. Ya, negosiasinya harus jelas. Ya, waktu pikir-pikirnya harus jelas. Berapa lama? Gitu ya. Gak boleh seseorang menahan barang orang lain untuk dipikir-pikir dulu tanpa kejelasan waktu. Ya, akhirnya dibeli enggak, ya. Si penjual juga nggak bisa menjual. Kenapa? Karena dalam Islam barang yang sedang ditawar oleh seseorang tidak boleh ditawarkan ke yang lain. Maka jelas dulu transaksinya. Ini penawaran sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, jadi ya dibeli. Kalau nggak jadi sudah putus. Maka bisa ditawarkan yang lain. Kalau digantung, nah ini kasihan. Dibeli enggak, itu bisa ditawarkan ke yang lain juga enggak. Ya.
Yang keempat adalah ketidakjelasan barang jaminan untuk transaksi yang tertunda. Kalau ada transaksi, yang transaksi itu tidak tunai, kemudian di situ ada perjanjian menggunakan jaminan, maka jaminannya harus jelas. Pokoknya nanti ada jaminan. Apa jaminannya nanti aja, nggak boleh. Kalau memang di awal sudah ada perjanjian, ada jaminan, maka jaminannya jelas. Apa yang menjadi jaminan? Dan jaminannya pun juga harus memang sesuatu yang jelas, yang dimiliki secara jelas. Nggak boleh jaminannya apa? Jaminannya rumah mertua. Nggak boleh gitu ya. Nah, apalagi jaminin rumah mertua tanpa sepengetahuan mertua. Nah, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, ketika kita berhasil menghindari ini, maka kita harus juga kemudian yang kedua, terhindar dari pemaksaan. Seperti apa pemaksaan? Jadi ada namanya pemaksaan penuh dan ada pemaksaan tidak penuh. Pemaksaan penuh adalah pemaksaan yang memang di situ disertai ancaman. Ya, disertai ancaman terhadap keselamatan. Maka itu dalam istilah fikih disebut pemaksaan penuh. Anda harus jual barang atau Anda harus beli barang. Kalau enggak, Anda akan dicelakai. Nah, seperti itu ya. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Nah, ya. Ya, kadang ada mungkin ada yang seperti itu. Jadi dengan pemaksaan gitu ya. Itu pemaksaan. Sedangkan pemaksaan tidak penuh ini adalah ancaman-ancaman yang memang tidak berakibat kepada keselamatan, tapi tetap dipaksa. Ya, tetap dipaksa. Nah, yang namanya transaksi dengan paksaan, transaksi jadi nggak sah. Ya, transaksi dengan paksaan, transaksinya nggak sah. Itu ya. Jadi hati-hati. Ya, ketika kita bertransaksi, salah satu pihak itu terpaksa. Ya, kenapa? Karena kaidahnya innal bui'a antaradid, bahwa jual beli itu atas dasar sama-sama saling ridho. Ya, kedua belah pihak itu harus ridho, bukan salah satunya ada paksaan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, bahwa jual beli harus terhindar dari pembatasan waktu. Seperti yang awal tadi saya sempat sampaikan sedikit, bahwa yang namanya jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan secara utuh. Seseorang yang membeli berarti dia mengambil kepemilikan secara utuh dari penjual. Maka si penjual tidak lagi punya hak sedikit pun atas barang yang sudah dijualnya. Kalau si penjual ini membatasi, maka transaksinya tidak sah. Misalnya ada yang menjual handphone. Ya. Ini saya jual 3 bulan, nanti 3 bulan lagi harus saya yang beli. Nah, ini kan membatasi ya. Padahal ketika kita menjual barang, berarti itu sudah total kepemilikan itu lepas. Maka nanti kembali ke nomor 6 gitu ya. Kembali ke nomor 6, terhindar dari syarat yang membatalkan transaksi. Apa? Bahwa jual beli ketika sudah lepas dari si penjual, ketika seorang penjual menjual sesuatu, dia tidak berhak memberikan syarat apapun. Ya. Seorang penjual itu tidak berhak memberikan syarat apapun. Saya jual motor, tapi motor saya nggak boleh dipakai untuk ojek. Misalnya seperti itu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena memang bukan haknya lagi ketika sudah dibeli. Maka tidak boleh ada syarat yang memang di situ akan membatalkan transaksi. Ya. Yang keempat, ya tadi agak loncat karena memang berhubungannya. Yang keempat adalah terhindar dari resiko atau spekulasi. Spekulasi itu seperti apa atau resiko itu seperti apa? Adalah penjual yang kemudian memberikan keterangan kepada barangnya kelewat berlebihan. Ya. Jadi kalau dalam Islam yang namanya jualan, spesifikasi itu cukup. Nggak boleh ada yang disembunyikan, nggak boleh ada yang berlebihan. Apalagi yang disebut berlebihan ini sesuatu yang memang tidak bisa dibuktikan. Kalau dalam kitabnya dicontohkan, salah satu contoh jual beli yang memiliki resiko atau dianggap berspekulasi adalah menjual sapi, tapi sapinya dikasih spesifikasi, sapi saya sanggup menghasilkan susu 100 liter per minggu. Ya. Jadi dikasih spesifikasi, saya jual sapi umur sekian tahun,
betina dan bisa menghasilkan susu 100 liter per minggu. Ada yang bisa jamin nggak kira-kira sapi seperti itu? Ya, nggak bisa. Nah, itu namanya spekulasi. Jadi menetapkan spesifikasi yang sebenarnya tidak bisa ditetapkan. Itu adalah spekulasi atau resiko. Maka yang seperti ini juga tidak sah. Kenapa? Nanti barangnya sendiri akhirnya tidak sesuai. Maka ini harus dihindari. Sehingga seorang penjual ketika ingin menjual barang, spesifikasi dan keterangan mengenai barang yang akan dijual itu lengkap, tergambar, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, cukup seperti itu. Yang kelima, terhindar dari kerugian. Apa yang terhindar dari kerugian? Yang dimaksud terhindar dari kerugian bahwa baik penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan dengan transaksinya. Ya. Jadi ada transaksi yang ya mungkin mohon maaf ya setengah menipu, spesifikasi nggak jelas, kemudian merasa dirugikan. Dalam Islam ketika memang ada sesuatu yang tidak sesuai, ya tidak sesuai dan kemudian ada yang merasa dirugikan, maka transaksi bisa dibatalkan. Ya. Beli mobil dijanjikan bannya 5, bener nggak? Ya, 1 ban serep maksudnya. Ternyata ketika diterima bannya cuma 4 gitu ya. Tidak sesuai. Nah, ini merasa rugi pembelinya. Kenapa? Harga ban serep lumayan loh kan gitu ya. Iya, Pak. Ban serep lumayan ya, Pak ya. Itu. Harga ban lumayan sehingga merasa, nah yang seperti ini boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Termasuk juga penjual gitu ya. Ternyata ketika dia jual mobil lupa di dalam mobilnya itu di lacinya dia masih nyimpen handphone yang terbaru gitu ya. Ikut kejual. Nah, yang seperti ini harus diselesaikan dulu sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari syarat yang membatalkan transaksi tadi seperti tadi bahwa tidak boleh ada syarat-syarat yang itu menyebabkan transaksinya batal. Baik penjual terutama ketika sudah melepas barang itu juga tidak boleh memberikan syarat. Pembeli juga nggak boleh memberikan syarat. Ini saya beli barang Anda, duitnya nanti nggak boleh ya Anda pakai buat bayar sekolah misalnya, gitu ya. Itu juga nggak boleh. Jadi baik penjual maupun pembeli ketika sudah terjadi perpindahan, barangnya pindah, uangnya pindah, atau barangnya pindah, barter, maka lepas, ya, lepas kepemilikannya menjadi kepemilikan sempurna. Ketika sudah jadi kepemilikan sempurna, maka pemilik sebelumnya tidak punya hak sama sekali. Gitu ya. Nah, ini adalah 6 hal yang harus dihindari dalam transaksi agar transaksinya menjadi sah. Nah, ini rangkuman ya. Ini rangkuman, mudah-mudahan ini menjadi kaidah paling minimal bagi kita adalah sesuatu yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sesuatu yang membebani, tapi ini sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan agar hubungan kita sesama manusia itu sesuai. Ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya pasti akan membawa berkah. Nah, itulah yang kita cari, ya. Kita mencari keberkahan, insyaallah. Ya, mungkin itu materi kita, nggak banyak-banyak. Kita buka.